saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Selamat Hari Natal. Hari ini kita memasuki minggu yang ketiga untuk bulan Desember ini, bulan Natal ini. Berita hari ini, saudara sekalian, menolong kita semua bahwa melihat Yesus yang lahir itu memang Yesus yang sempurna untuk apa yang manusia paling butuhkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua, dan kami percaya bahwa Tuhan mau hadir di tengah-tengah jemaat, tengah-tengah pemirsa yang sedang menyiapkan diri untuk puncak perayaan Natal minggu depan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh dipersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Bagi saudara-saudara yang berbahasa Inggris, saudara tahu ayat ini adalah ayat yang ke-6. Ya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin.
Saudara pemirsa, sering kita sampai kepada ayat ini saja. Kita tidak melihat latar belakang. Mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai, atau bahasa Inggris disebut sebagai Prince of Peace. Prince itu bicara tentang putra mahkota. Jadi Prince of Peace itu Pangeran Damai kalau demikian, tapi di bahasa Indonesia terjemahkan Raja Damai. Punya latar belakang apa yang mau dia berikan kepada kita. Mari kita membaca pasal 8 ayat yang ke-23. 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Inilah kalimat yang saya paling sukai. Tetapi tidak selamanya ada kesuraman, ada direndahkan orang. Maksudnya ialah, perhatikan kepada saya ke sini, jemaat dan pemirsa sekalian, dengar ini pesan Natal tahun ini yang harus engkau ingat seumur hidup. Apa? Masalahmu tidak permanen, persoalanmu tidak permanen, penyakitmu tidak permanen, masalah rumah tanggamu tidak permanen. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak selamanya. Kapan dilepaskan? Ketika engkau bertobat, engkau terima Yesus yang lahir di hari Natal itu, dan ketika engkau dilepaskan dari kutuk yang mengikat engkau turun dari kakek nenek ayah ibumu. Pada waktu itu, maka kata selamanya atau permanen itu dihancurkan di kaki salib Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini mari kita merayakan Natal dengan tersenyum, dengan damai sejahtera. Oh, saudara-saudara sekalian, ingat, orang merayakan Natal umumnya menjelang akhir. Kalau sudah pernah pergi ke luar negeri, ada satu negara tetangga dekat kami di sini, mulai bulan Oktober itu segala pernak-pernik Natal sudah memenuhi sampai jalan raya, saudara sekalian. Lagu-lagu Natal di semua supermarket, di semua toko, itu semua lagu Natal. Padahal di sana tidak semua orang Kristen. Kalau tidak salah, jumlah orang Kristen di negara itu hanya 25%. Jadi maksud saya ialah, ingat itu juga, begitu juga saya pernah dengar dari teman yang orang Jepang, dia katakan di Jepang juga sama. Ya, begitu mulai bulan Oktober sudah mulai lagu-lagu Natal di mana-mana. Jadi maksud saya ialah atribut Natal dan lagu Natal juga punya peluang untuk menghasilkan uang, untuk jualan. Mari kita tahun ini kita memuliakan nama Tuhan dengan menunjukkan kepada semua orang, saudara-saudara sekalian, menunjukkan kepada semua orang bahwa Natal tahun ini, saudara pemirsa menyaksikan program ini dan semua jemaat yang menyaksikan program ini, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita masih bisa tersenyum. Memang 2 tahun yang lalu, saudara sekalian, ketika kita seluruh dunia didera oleh COVID-19, kita nyaris tidak bisa tersenyum. Dan memang senyumnya tidak bisa kelihatan karena orang pakai masker. Tetapi tahun ini kita merayakan Natal dengan lepas bebas, tidak usah pakai masker lagi. Ya, memang daerah tertentu tuh ya, ingat, jangan lupa kalau daerah sudah masih menerapkan pakai masker, ya pakai masker lah. Tapi pakai masker, tidak pakai masker, engkau bisa menunjukkan kepada dunia bahwa engkau hidup dalam damai sejahtera, bahwa semua masalahmu, semua persoalanmu tidak permanen dengan datangnya Yesus Juru Selamat itu. Mari kita serius, lebih serius lagi. Apalagi bagian yang lain, sudah lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib, Wonderful Counselor, pembimbing. Kalau sudah ikut Yesus, sudah tidak akan pernah salah jalan, saudara sekalian.
saudara tidak akan pernah salah melangkah. Mari terima Yesus sekarang. Jadikan dia Raja dan Tuhan dan juga pembimbing dalam hidupmu. Engkau pasti sampai kepada tujuan. Saya punya salah satu nyanyian, engkau pasti sampai ke tujuan. Oh haleluya, itulah orang Majus. Kemudian berikutnya lagi, siapa namanya? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Allah yang perkasa itu apa? Ingat bahwa Allah yang perkasa itu ialah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu tidak ada masalah, tidak persoalan, tidak penyakit yang bisa mengatasi dia. Tidak ada, saudara sekalian. Mari belajar percaya tahun ini, pada Natal tahun ini, bahwa segala masalah ada di bawah kaki Yesus, tidak lain daripada itu. Bapa yang kekal apa? Saudara tidak pernah menjadi pamannya Yesus kan? Saudara tidak pernah menjadi cucunya Yesus kan? Engkau adalah anaknya. Dia Bapa kekal, saudara sekalian. Engkau beruntung. Saya paling senang melihat gambar apa? Gambar dari Yesus memikul anak domba. Ketika engkau capek, ketika engkau lelah tahun ini untuk persiapan merayakan Natal, ingat dia menggendong engkau dan menaruh engkau di atas bahunya, dan engkau dapat tersenyum kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berita Natal hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah Tuhan damai sejahtera kami, Tuhanlah pemimpin tertinggi kami, Tuhanlah pembimbing hidup kami, Tuhanlah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya semua masalah kami, persoalan kami, kekurangan kami, dan segala macam penyakit kami tidak permanen. Di hadapan Yesus semua dapat diselesaikan, dibereskan, dituntaskan oleh Tuhan sendiri. Kami dapat merayakan Natal tahun ini dengan tersenyum. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.